Selamat siang, dari Ekano Kopi, jumpa lagi kita dalam Ngobrol bareng Taufik. Siang ini kita akan ngobrol tentang Big Data penundaan pemilu 2024. Narasumber kami hari ini adalah Abang Da Irwansyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Bahrul, Dr. Bahrul Khair. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar Bang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bung Bahrul gimana? Alhamdulillah. Apa kegiatan hari ini? Biasa menunggu terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya ini sudah ini. Nah baru-baru ini kan ada berita tentang Big Data nih Bang. Iya. Tentang Big Data penundaan pemilu 2024. Big Data ini katanya diambil dari beberapa bentuk dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter dan lain-lain. Nah ini bagaimana pandangan Abang ini? Saya secara pribadi ya, secara keilmuan malas menanggapi Big Data yang dilontarkan oleh Luhut Panjaitan. Kenapa? Karena dia pertama bukan seorang akademisi, bukan seorang peneliti, bukan seorang yang berdekatan bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat hasil penelitian. Nah, Big Data itu intinya kan data. Dia dalam skala yang besar. Nah, kalau yang bicara itu misalnya Saiful Mujani, nah itu kita masih, atau lembaga-lembaga survei bicara data kita bisa tanggap. Jadi banyak memang sudah ditanggapi. Tidak ada satupun yang menanggapi itu bahwa percaya gitu. Yang apa dikemukakan oleh Luhut Panjaitan tentang Big Data. Yang terakhir itu yang menyampaikan contohnya begini. Nah, ada seorang ketua umum partai, kebetulan dia ketua umum partai umat ya. Dia kan basicnya emang dosen teknologi informasi, dia paham betul. Jadi dia bilang gini, Big Data itu adalah data, cuma dalam skala besar. Nah, bicara data tentu bicara metodologinya, kemudian bicara apa yang dikemukakan dan segala macamnya. Itu baru bicara Big Data. Jadi bukan soal isinya. Kalau isinya pun, kalau sudah dinyatakan bahwa metodologinya ini misalnya pendekatan yang harus dipakai dan lain, itu baru bisa dianalisa ini benar atau tidak. Baru sampai tingkatan itu. Jadi kalau bicara Big Data itu baru hanya ini sebenarnya statement politik, bukan statement hasil sebuah survei atau hasil sebuah pendataan gitu ya. Bukan. Nah, ini kalau saya menanggapnya ini hanya semacam statement politik. Statement politik. Hanya saja, mohon maaf, yang menyampaikan statement ini tidak tupoksinya gitu. Apakah dengan Big Data ini memang bisa dilakukan? Misalnya lah, Big Data itu hasil survei. Itu dari riset sudah dilakukan dengan server dan lain-lain dan sudah dianalisa. Apa bisa ini salah satu penunda pemilu itu? Nah, kalau bicara dari segi hukum tata negara, jangankan Big Data yang katanya 110 juta, 270 juta pun yang menyatakan Big Data itu minta ditunda. Kalau dari perspektif konstitusional nggak bisa. Kenapa? Karena konstitusinya sudah jelas. Contohnya begini. Di dalam konstitusi kita yang Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali menyatakan secara limitatif dan jelas bahwa presiden itu dipilih 5 tahun sekali dan dapat dipilih sekali lagi, dan kesimpulan hanya 2 periode. Itu jelas tegas. Itulah kata konstitusi. Nah, ada juga yang mengatakan, loh dulu kok bisa Pak Harto? Nah, itu salah mereka. Salahnya apa? Konstitusi waktu itu memungkinkan, walaupun itu tafsirnya Pak Harto kan. Tafsirnya? Di dalam ketentuan Undang-Undang 45 menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali dan setelah itu dapat dipilih kembali. Tidak ada batas waktu. Tidak ada. Jadi orang bisa tafsir seperti macam di label di warung-warung rokok dulu. Hari ini kontan, besok baru hutang. Jadi begitu datang lagi, terbaca lagi hari ini kontan, besok boleh. Nah, seperti itulah pasal tentang Pilpres waktu zaman Orde Baru. Dan jangan lupa, ada yang mengatakan ini Pak Harto. Loh, jangan Pak Harto, Bung Karno pun masih menggunakan Undang-Undang Dasar pasal itu. Yang seumur hidup. Seumur hidup itu lebih bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi waktu itu Undang-Undang Dasar 45 yang dilegalkan atau disahkan tanggal 18 Agustus 1945, itulah yang sebelum diamandemen sampai zaman Orde Baru, yang mengatakan bahwa pemilihan presiden itu 5 tahun sekali,
dan setelah itu dapat dipilih kembali. Jadi ya. apa yang dilakukan Pak Harto, apa yang Bung Karno secara konstitusional tidak salah. Ya. Tapi kalau sekarang itu jelas kenapa ini diperjelas, karena memang trauma terhadap kesalahan yang dilakukan pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yang pemilihan presiden itu bisa sampai berulang-ulang. Ya. Nah, kan itu salah satu pesan reformasi yang dilakukan waktu itu, agar tentang pemilihan presiden ini dibatasi waktunya. Kan itu salah satu selain yang lain. Ya. Nah, jadi kalau pakai bidata 110 juta, jangan ke 110 juta, 270 juta semua pun mengatakan harus ulang. Konstitusinya ya. Nah, kalau mau macam mana? Ya rubah dulu konstitusinya. Ya. Nah, itu dia. Nah, dari segi sosial politik ini, bagaimana Bung Baru? Ini kan kalau dari sosial kan kita lihat bagaimana kondisi masyarakat, dan dari segi politik kan bagaimana kondisinya. Menurut pandangan Bung Baru gimana? Ya, tadi sudah dibuka. Berarti ada filsafat hukum itu kan. Ya. Hukum itu harus memberikan kepastian, hukum itu harus memberikan keadilan, hukum itu harus memberikan kemanfaatan. Ya. Lalu dalam perspektifnya ada psikologis, sosiologis, dan yuridis. Ya. Hukum ini tidak bisa berdiri tanpa melibatkan cara pandang, bukan kalau kita bilang apakah ini penundaan kebutuhan atau keinginan. Itu dulu. Ya, jadi pandangan Bung Baru terhadap ini, terhadap kondisi yang disampaikan oleh Bang Iwan tadi, bahwa ini tidak konstitusional. Iya. Nah, dan bagaimana pandangan Bung Baru terhadap teori politik maupun teori sosial? Iya, kalau yang dilihat hari ini kan mereka ingin melakukan upaya-upaya hukum dari kebenaran mencari pembenaran. Tadi kan ada Orde Lama, Orde Baru, lalu Orde Reformasi. Iya. Yang menjadi menarik kan contoh teladan yang baik itu kan bicara masa depan, bukan contoh teladan itu bicara kemunduran. Kan itu yang didiskusikan. Jadi sebenarnya era reformasi itu kan salah satunya konstitusi itu 2 periode. Ada perbaikan. Lalu kita mundur lagi menjadi era Orde Baru mau ke depan untuk sebuah alasan kebutuhan dan keinginan itu. Ini ada sekelompok orang yang ingin melihat merekayasa. Saya masih khawatir dalam perspektif hukum ini apa logika untuk menjadi kenyataan penundaan pemilu. Itu dulu. Ini yang mau di stressing, karena mereka mencari konstitusi itu dimulai dari hukum. Ya, pasti. Hukum itulah yang mau didasarkan untuk menjadi kebenaran cara pandang orang yang pro. Jadi apakah mereka tidak melihat orang yang kontra? Apakah aturan ini tinggal di elitnya sidang paripurna, lalu ada di Mahkamah Konstitusi? Mungkin nanti Bang Iwan bisa membongkar bagaimana prosedur terjadinya apabila itu menjadi kenyataan. Lalu bagaimana kontranya kalau itu tidak jadi kenyataan. Sebenarnya ini kan sudah hal yang normatif. Presiden bersumpah. Salah satunya sumpahnya adalah menegakkan konstitusi. Itu dulu. Ingat dulu, ini kan ada presiden, lalu ada orang-orang di sekeliling namanya elit. Kalau bahasa kita itu ada hulu balang senopati, lalu ada raja. Tinggal raja saja apakah mau dipengaruhi atau mempengaruhi atau independen dalam bersikap melihat konstitusi itu secara jernih. Tapi jelas Pak Jokowi kan menyatakan bahwa beliau nggak berminat untuk 3 periode ini. Terakhir ini kita kan ini kan masih ada cara pandang drama di sini. Ini yang kita khawatirkan. Drama-drama ini hentikanlah. Untuk sebuah alibi, kita tidak tahu. Yang jelas ada 3 partai yang sudah siap menunda. 3 partai ini maksudnya siap menunda untuk pemilu maksudnya? Iya, pemilu. Apakah suara ketua-ketua partai ini merupakan suara dari bawah juga itu? Iya. Gimana Bang? Jadi gini ya, kita pakai ketentuan pakem yang ideal. Apa yang terjadi saat ini memang jauh dari yang ideal. Apa itu misalnya? Contohnya, bisa ketua partai hanya dialog dengan wilayah tertentu menyatakan bahwa kita perlu menunda. Contohnya misalnya ketua umum Golkar, dia kan waktu itu ada pertemuan, katanya ada aspirasi. Kemudian dia ucapkan itu bahwa ini nampaknya perlu penundaan. Padahal sebagai sebuah ketua umum partai nggak bisa menyatakan seperti itu.
paling tidak dia harus mengadakan rapat pimpinan minimal. Kan Pimpinan, itu, ya, oke. rapat pimpinan, atau kalau rapat pimpinan nasional bagaimana soal sikap Golkar terhadap ini, itu harus ada. Jadi terus terang saya termasuk yang kecewa, loh kok partai politik, nah kalau partai misalnya yang menengah ke bawah itu oke, tapi Golkar yang merupakan partai papan atas pagi-pagi sudah bicara tentang perlunya penundaan pemilu. Ini kan orang jadi bingung. Ya. Nah itu satu, akhirnya orang mengkait-kaitkan, dia bicara posisi sebagai ketua umum partai kah, apa dia hanya menyampaikan hajat pimpinannya. Dia sebagai menteri kan hajat pimpinannya presiden atau kalangan elit tertentu. Jadi sebenarnya ini kan menimbulkan pertanyaan yang akhirnya kalau menduga-duga, semua orang bisa menduga-duga ini memang begini skenarionya. Contohnya nggak usah jauh-jauh ya, misalnya seperti yang singgung tadi, presiden itu kan dilantik berdasarkan undang-undang dasar, itu sumpahnya harus patuh kepada konstitusi, undang-undang 45. Nah dalam undang-undang 45 udah jelas soal pemilihan presiden ini, waktunya jelas. Jadi kalau ada tafsir, contohnya misalnya ada yang mengatakan, wah, nah, boleh aja orang mengajukan penundaan, boleh aja dalam konteks aspirasi. Tapi kalau bicara tentang agenda pemilihan umum, itu rujukannya hanya Undang-Undang Dasar 45, yang mana mengatakan rujukannya itu bahwa 5 tahun sekali, setelah itu dapat dipilih, dan setelah itu hanya 2 periode, tidak bisa dipilih kembali. Apalagi tunda itu enggak. Nah kalau misalnya pilkada ditunda itu bisa, kenapa? Karena dia adalah perangkat menjalankan undang-undang. Kalau pemilihan presiden itu Undang-Undang Dasar 45, nggak bisa membuat. Kalau undang-undang ditunda, yang paling mudah kan pemerintah mengadukan Perpu. Ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bisa pemerintah lakukan sendiri, lakukan ini. Bisa. Tapi kalau undang dasar nggak bisa. Mesti Dia harus amandemen. amandemen. Ya. Nah, proses amandemen itu ada persyaratan-persyaratannya. Baik persyaratan filosofisnya, persyaratan kepentingan yang mendesaknya apa. Itu baru, dan mekanismenya juga ada. Jadi nggak sederhana itu. Nah, tapi begini Bang, apabila petinggi-petinggi partai tadi bergabung dan ada beberapa ikut bergabung dan masuklah ini ke DPR RI dalam rangka mengamandemen undang-undang, masuk ke MPR. Nah, apabila ini terjadi, ini apakah itu konstitusi ya atau bagaimana nih? Secara formal perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini itu dilakukan MPR. Ya, MPR. MPR itu sekarang posisinya bukan lembaga tinggi negara, Ya. bukan lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara. Artinya MPR itu ada kalau bersatunya DPR dengan DPD. DPD, ya, ya. Bersatunya ini dihadiri oleh 2/3 bersetuju untuk Merubah, amandemen, ya. barulah dilakukan sidang amandemen. Tapi belum tentu isinya seperti yang diinginkan. Ya. Setuju untuk lakukan amandemen itu 2/3 dulu. Nah itu tahapan-tahapannya. Iya. Nah bicara secara formal itu kalau bisa dilakukan oleh semua partai itu bisa saja. Tapi DPD di sini nggak DPD nggak kan pernah beda. diajak nih Bang. DPD sendiri belum ada. Belum ada statement. Padahal MPR itu ada kalau ada DPD. Iya. Jadi DPD dan DPR bersatu baru namanya MPR. Iya, iya. Nah DPD nggak ada. Apalagi secara umum kita lihat nggak ada statementnya Dari DPD ya? DPD. Bahkan pimpinan DPD itu kemarin ada satu pertemuan yang menghadirkan beberapa tokoh, itu bicaranya lebih tegas bahwa mereka akan patuh pada konstitusi. Jadi ini kan banyak sebenarnya, kalau secara politik hanya ini untuk cek ombak aja, dilontarkan nih akan ada pemilu pertama 3 periode atau ditunda, kan ini coba-coba semua. Iya. Nah namanya ditunda itu nggak ada. Yang ada pemilihan presiden dilakukan lagi, yang calonnya boleh presiden yang sudah 2 kali. Nah itu aja. Ya kalau misalnya lah Bang, memang benar-benar sekarang kan dalam alasannya kan ada kondisi COVID, Ya. perekonomian kita tumbuhnya kurang dan lain-lain. Ini apakah menurut Bung Barul ini bisa sebagai alasan? Ya, memang wacana yang berkembang ada 3 alasan penundaan. Pertama, hasil survei, kepuasan. Lalu pertanyaan kita tadi sudah dibahas oleh Bang Iwan, metodologinya.
kita bukan menjawab kesimpulannya, tapi metodologi apakah populasi sampel itu mewakili dari Sabang sampai Maroke. Ya. Itu dulu. Yang kedua, angketnya, pertanyaan itu apakah itu objektif atau subjektif atau bias bahasanya. Itu yang harus Ya, dengan alasan misalnya kalau yang tadi lah. Tapi kalau dari segi itu ya, kalau soal hasil big data itu, yang sependek yang saya ketahui dan saya baca dari seluruh yang ahli tentang survei, ahli tentang data, itu nggak ada yang sependapat. ya, Artinya dengan bahasa kasarnya nggak percaya. ya, Contohnya, Ya, dalam big data itu kan disebutkan bahwa ini nggak usah pemilu dulu lah, tunda karena dana kita nggak ada karena COVID. Ini kan begini. Banyak alasan-alasan yang ya diungkapkan. alasan-alasan itu kan semua alasan yang tidak bisa berterima secara konstitusional. Nah kalau begitu nanti apapun bencana, apapun apa ya lanjut aja, nggak usah ada. Nah contoh kasus yang sederhana sudah dipraktekkan waktu pilkada itu puncak-puncaknya COVID itu. Iya. Tapi ternyata bisa dilaksanakan kok. Ya. Tapi uang ada. Uang ada. Ini katanya uangnya nggak Lah, ada. kalau republik ini sudah uang nggak ada, masa berhenti rumahnya? Kan enggak. Iya. Contohnya pegawai negeri mesti gajian kok. Iya. Kemudian pasar-pasar walaupun agak menurun masih jalan, penerbangan masih jalan, kereta api masih jalan, orang yang di mobil dan apa masih berjalan walaupun tidak maksimal. Ya. Enggak karam betul ini republik. Ya. Kalau memang betul-betul karam, dulu contohnya misalnya begini. Pada tahun 1945 adalah presiden dan wakil presiden kita, itulah zaman Bung Karno. Nah, setelah 5 tahun konstitusi kan harus dia pemilu. Berarti 45 tahun 50 tidak pemilu. Itu alasan mendasar, masih membenahi negara ini baru merdeka segala macam. Baru diadakan tahun 55. Itu tahun 55. Berarti 10 tahun setelah merdeka ya. Tahun 55, tahu-tahu secara politik tidak apa, itulah terjadi, dikeluarkan dekret. Dekret, akhirnya dibatalkan pemilu itu. Nah, dianggap perjalanan selama Orde Lama ini tidak baik, terjadilah yang namanya kemudian Orde Baru. Orde Baru terjadi 65, 68 lah baru presiden. Nah, perintahnya itu kan 5 tahun setelah itu. Belum bisa jalan juga baru tahun 71 baru dilaksanakan pemilu. Nah setelah itu berjalan tiap 5 tahun, soal pemilunya curang atau tapi setiap 5 tahun itu jalan. Jadi alasan yang katanya COVID karena ekonomi nggak apa segala macam tidak bisa berterima secara konstitusional. Itu nggak ada. Dan itu tidak ada ketentuan. Jadi Undang Dasar 45 hasil amandemen kita itu menutup semua kemungkinan itu. Jadi tidak ada lah artinya untuk penundaan. Nggak ada, tidak ada satu pasal pun yang memberi peluang untuk ditunda pemilihan umum atau pemilihan presiden, apalagi yang serentak. Itu Undang Dasar 45 nyatakan itu. Yang bisa hanya kalau ini di amandemen, diatur pasalnya dirubah, mungkin akan dilakukan. Nah, itu yang di amandemen mungkin bukan pemilunya tetap mungkin bahwa bisa dipilih, bisa diikuti oleh yang sudah menjabat 2 kali. Itu aja. Kalau perpanjangan nggak mungkin. Perpanjangan lebih nggak mungkin. Mungkin ya. Macam mana Undang-Undang Dasar memberi perpanjangan. Tapi kalau macam tadi undang-undang itu mungkin dibikin perpu. Perpu, undang-undang itu kan cukup levelnya yang merubah itu DPR bersama pemerintah DPR. Tapi kalau Undang Dasar itu MPR. Lebih di atas lagi Lebih di atas lagi. Nah ini Bung Barul, apakah isu-isu yang berkembang ini statement-statement yang ada sekarang ini apakah tidak mencederai reformasi 98 itu? Karena di reformasi 98 itu kan jelas salah satunya amandemen undang-undang untuk dipilih hanya 2 kali. Macam mana? Ya memang kalau mencederai sebenarnya ini sudah rasional menjadi irasional gitu, atau irasional menjadi rasional. Jadi kadang-kadang kita berpikir itu tidak lagi rasional. Jadi irasional itu dianggap rasional. Jadi kontroversi itu dianggap rasional. Padahal ada aturan-aturan yang disepakati ketika ingin memulai penundaan itu. Jadi era reformasi 98 itu salah satunya yang dibahas adalah tentang pemilu. 7 periode di zaman Orde Baru tidak diulangi lagi. Itu dulu, jangan kita balik lagi berdasarkan yang tahun lalu, yang kemarin. Nah, jadi kita
kadang-kadang kita tidak menuntaskan masalah ke depan, malah membongkar masalah ke belakang seolah itu benar, padahal itu sudah salah. Jadi kalau dilihat apa sih, kalau memang ingin bertarung di 3 periode, kan silakan aja Kak bertarung dengan orang yang berbeda kan, itu saja. Maksudnya Jadi, gimana? ya ketika ada 2 periode yang sudah final, lalu kalau yang dilihat apakah ini ada mengurangi aktivitas, ada yang maju di luar mencari popularitas. Ini kan ada tandingan, ada presiden yang masa depan, lalu presiden yang akan datang, lalu yang akan datang ini bagaimana mengestafetkan presiden yang masa depan. Akan itu aja tinggal. Jadi yang dilihat itu ada pertandingan politik di sini antar presiden, calon presiden untuk mendudukkan presiden 2024 ke atas. Nah, ini jadi kalau saya melihat 3 indikator tadi tentang survei itu sudah dibantah, tentang COVID tadi sudah terbantah, sudah ada jawaban, tentang uang tidak ada, masa utang IKN aja bisa kan, Mandalika aja bisa, masa penyelenggara yang jadi aneh adalah infrastruktur penyelenggara sudah ada. Tapi belum dilantik itu. Ya tingkat pusat kan sudah. Udah lantik ya? Iya. Udah ya? Tingkat pusat sudah. Lalu duduk ke sudah, provinsi. Bawaslunya sudah. Kabupaten itu kan biaya lagi. Jadwalnya pun sudah. Ya, Jadwal. kalendernya sudah. Kalendernya sudah ada. Tahapan sudah lahir. Tinggal memainkan peran infrastruktur regulasinya sudah, suprastrukturnya penyelenggara sudah. Jadi apalagi yang dikhawatirkan dengan persoalan penundaan? Apalagi datanya katanya 110 juta. Rakyat Indonesia ada 270 juta. Iya. Berarti kan ada 60 juta lagi Yang belum terdata. yang belum memberikan pendapat, Iya, setuju iya, atau tidak. Iya. Nah, kalau mereka sudah disimpulkan tidak pendapat, berarti kan kalah dong data yang 110. Tapi jangankan itu, 100% pun data memintakan harus dikonvert terhadap konstitusi. Karena intinya gini, negara-negara modern ini dibuatnya konstitusi undang dasar dalam rangka pembatasan kekuasaan. Itu intinya. Pembatasan Kekuasaan. Ya. Kalau dulu kan negara nggak ada, kerajaan bisa tergantung raja. Nah, munculnya negara modern ini, itulah paham konstitusional itu adalah dia memang tujuannya untuk memberikan batasan. Nah, batasan ini disepakati oleh rakyat ini melalui apa? Melalui DPR, MPR. Apa itu? Misalnya 5 tahun sekali pemilu sekali lagi, dan tidak, itu pembatasan disepakati. Ya. Nah, jadi memang konstitusi untuk membatasi, kalau tidak ya bisa jalan-jalan terus. Ya. Ada informasi berita yang kita baca Bang baru-baru ini bahwa ada salah satu daerah atau provinsi seperti kemarin itu di Balikpapan. Iya. Nah, itu kan ada diundang Bawaslu, KPU, Iya. tapi ternyata Bawaslu melarang, menolak. Nah, KPU. Nah, ini tujuan apa ini, Bang? Kenapa Ya, ada seperti ini? akhirnya orang hanya melakukan tafsir politik. Terus terang aja lah sebenarnya. Kalau kita mau jujur, statement tentang hal-hal yang berkaitan pemilu itu kan harusnya Menko Polhukam, bukan Menteri Ekonomi, Investasi. Kemaritiman. Nah, kemudian orang berkesimpulan, wah ini Menko Polhukam ditinggal ini, kan gitu. Kemudian ada kejadian tentang daerah yang mau ditunda atau tidak. Dibikinlah pertemuannya oleh Menteri Polhukam, tapi di level Provinsi. excellent satunya yang mengadakan itu bersama provinsi. Nah, jadi orang hanya membaca ini apalagi kan gitu. Iya, apalagi. Padahal di dalam pertemuan Komisi 2 DPR RI bersama KPU, bersama Bawaslu, bersama aparat anasir pemilihan umum, mereka sudah menyetujui bahwa pemilihan umum itu tanggalnya pun sudah ditentukan. Iya. Tanggal sudah ditentukan. Dan belum Februari kalau nggak salah. Tanggal 27 Februari apa Februari. Jadi kalau ini yang dilakukan, ini kan dalam rangka apa? Nggak tahu, tapi Bawaslu menganggap tuh Nggak perlu ya? perlu. Ya, kenapa ada terjadi seperti itu nih? Gimana, Ya, Bung memang Barun? berarti kan ada konspirasi, ada kolusi. Ini kan mau dibuat
skenario gitu. Dari hulu ke hilir yang seharusnya dibuat dari sudah aturan dan peraturan yang ada lalu diangkat grassroots. Grassroots lah yang seolah-olah ingin melakukan penundaan. Gitu. Lalu disetujui oleh elit gitu secara top down. Jadi sebenarnya kalau tadi kita membuka data harus buka juga dengan fakta. Enggak, ini kita heran Bawaslu tidak mau dia, KPU mempersilahkan, silakan aja. Ya, kalian datang gitu. Kalau dilihat ada penyelenggara, ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP, Kode Etik, lalu nanti ada Mahkamah Konstitusi sebagai dalam silang sengketa pemilu. Ya, kenapa KPU dia mendorong gitu? Iya, ini kan kita pertanyakan kepada penyelenggara. Apa alasan penundaan? Ya, menurut pandangan Bung Barul lah, kenapa mereka mendorong? Sementara Bawaslu sendiri bilang jangan dihadiri. Iya, kalau dalam proses penyelenggara kan penunda itu ada pertama karena bencana. Apakah pandemik ini dianggap bencana? Lalu karena konflik vertikal atau horizontal. Apa ada hubungan dengan Ukraina kali nggak? Rusia? Gimana? Terlalu jauh. Minyak goreng ya katanya. Karena ada bunga matahari apa kan di sana. Yang ketiga persoalan anggaran. Dalam 3 penyelenggara ini kan melaksanakan regulasi, bukan berpolitik. Itu dulu, tidak ada hubungan penyelenggara dengan penundaan, tidak boleh. Itu sudah melanggar kode etik. Karena dia kan dibayar untuk dilakukan untuk penyelenggaraan, bukan untuk menunda atau menambah atau memperpanjang. Itu tidak ada. Yang menunda itu kan ketentuan aturan. Jadi kalau mau ditunda atau tidak, aturannya dirubah. Tinggal nunggu lah, KPU ini nunggu lah sebenarnya. Rubah. Jadi pelaksana ini ya melaksanakan apa yang sudah diatur. Sampai detik ini yang diatur itu pemilihan umum itu tanggal Februari 2024, kan gitu. Kalau itu belum dirubah ya nggak usah. Melaksanakan aturan yang ada. Yang bisa merubah aturan siapa? Itu beda lagi. Siapa itu? DPR bersama pemerintah soal pilkada. Tapi kalau soal pilpres itu nggak bisa lagi pemerintah bersama DPR. Bergeser nggak bisa. Harus masuk ke kamarnya MPR. Itu yang bisa merubah karena undang-undang dasar yang harus dirubah. MPR apa? Bersatunya DPR bersama DPD. Nah, itulah dia. Jadi begitu alur pikirnya. Bukan kalau politik alur pikirnya keinginan, kepentingan. Oh ini mesti ya kalau kepentingan bisa diobjektifkan. Oh ini karena pembangun belum bisa berjalan, ya harus 3 periode. Nanti udah habis 3 periode pikirannya oh nggak belum cukup ini harus 4 periode. Nah, itu kalau kepentingan. Tapi semua kepentingan itu kan ditampung di dalam satu ketentuan apa namanya konstitusi. Inilah harus taat konstitusi. Nah jadi kalau ada partai juga loh saya terus terang aja minta maaf aja. Masa ada ketua umum partai ngajak melanggar konstitusi? Yang nggak ngapain ikut partai yang ketua umum yang ngajak melanggar konstitusi? Wah dia udah fatal. Nah tapi kalau kepentingan politiknya ini harus seperti ini, nah, itu sah-sah aja. Tapi kalau sudah mengajak untuk melanggar konstitusi, ya itu sudah bisa subversif. Bisa subversif. Pidana ya. Ada pidana itu ya? Iya, mengajak melanggar konstitusi subversif. Subversif tuh. Dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Bisa ranah hukum. Kalau ada yang melaporkan. Karena undang-undang tentang yang mengajak melanggar konstitusi itu fatal secara kenegaraan. Seperti merongrong lah ya. Merongrong. Ya, ayo kita tunda pemilu. Secara politik boleh, tapi secara konstitusi tidak boleh karena dalam konstitusi ditegaskan bahwa pemilu itu harus 5 tahun sekali. Merongrong kewibawaan negara. Karena konstitusi itu. Karena beda. Hukum dasar itu berbeda apanya ya? Kadarnya dengan undang-undang. Secara hierarki itu kan Undang Dasar 45, baru undang-undang, di bawahnya baru PP. Peraturan pemerintah, baru sampai tingkat peraturan daerah. Peraturan menteri, segala macam. Jadi tidak sederhana itu merubah Undang Dasar 45. Prosedurnya lebih panjang ketimbang merubah undang-undang. Itu dia aja masalahnya. Apa yang harus Bung Barul sampaikan? Kan Bung Barul kan sebagai dosen juga ya dari pengamatan lah ya, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada saat ini, apa tanggapan mereka? Ya kalau mereka ini kan melihat
eh, jangan dilanggar hukum ketika bicara politik. Iya. Walaupun politik itu hukum itu produk politik. Iya. Ya. Tapi aturkan hukum, kalau hukum itu sudah masuk dalam mendasarnya, filsafat hukumnya, maka itu menjadi agenda yang berbeda. Jadi ini kan ada agenda, tadi kita bilang ada keinginan sekelompok konspirasi, kolusi untuk menunda. Kita kalau mahasiswa ini lebih banyak pada cara pandang, karena yang tertulis di dalam kelas itu harus menjadi kenyataan, jangan anomali. Yang terjadi kan anomali. Cara berpikir kita ini berbalik-balik. Jadi jangan kita lagi membuat skenario ada pembodohan, ada kebodohan, seolah-olah itu menjadi pembenaran. Ya. Kita mencari kebenaran. Jadi jangan lagi yang di dalam kelas itu berbeda dengan yang di luar kelas. Iya, iya. Tapi nggak sebenarnya gini ya. Belum ada satu lembaga survei pun yang kredibel yang hasil surveinya membenarkan penundaan pemilu. Hasilnya semua menolak pemilu untuk ditunda. Hampir angkanya 70% sekian. Ya. Baik Saiful Mujani, baik indikator si Mustadi, hampir semua hasil survei, dan walaupun katanya bisa direkayasa survei, tapi ini lebih terukur karena dia punya populasi, punya Sampel. punya sampel, punya responden, Lokasi. punya lokasi, dan itu hasilnya menyatakan bahwa menolak. Ya. Nah, terlepas apakah itu lebih menguntungkan bagi untuk tujuan negara enggak, tapi pada intinya semua masyarakat mayoritas menolak pemilu untuk ditunda. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Terakhir? Terakhir bahwa sebenarnya negara ini baik secara politik harus dijalankan dengan ketentuan yang ada. Kalau berdasarkan selera, berdasarkan kepentingan, banyak sekali kepentingan yang terjadi, banyak sekali selera yang terjadi. Nah, ini nggak bisa ketemu, maka dipertemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undang, dalam hal ini kalau negara konstitusi itu patuh aja, taat azas saja. Apalagi partai-partai yang menyatakan dia selalu taat azas, dia jalannya taat azas. Nah, itu aja sebenarnya. Ya. Kalau Bung Barul, apa yang mau disampaikan? Hukum itu jadikan panglima. Ikuti aturan hukum, jangan dimultitafsir hukum. Ya. Karena hukum itu sudah tegak. Jadi tinggal menciptakan manusia yang melaksanakan hukum. Hukum itu sudah suci. Itu dulu, jangan diinterpretasikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk membenarkan cara pandang kelompok untuk mencapai sebuah keinginan. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ada sekelompok keinginan yang ingin merubah. Nah, ini hentikan semua, karena kita sudah jenuh dengan persoalan aturan dan peraturan yang rasionalitas itu berbeda dengan irasionalitas. Jadi sering statement oleh politikus dan sebagainya antitesis terhadap cara pandang tesis dan sintesa. Itu yang jadi kita kadang-kadang berdiri di mana kita punya alat ukur, lalu seolah-olah alat ukur itu bisa dikalahkan dengan cara pandang subjektivitas. Kata kuncinya sederhana, hilangkan kepentingan. Kalau kepentingan berarti itu sudah subjektif. Ya. Itu yang kita diskusikan. Ya, terima kasih Bung Barul, Bang Irwan. Terima kasih. Dalam rangka penundaan pemilu ini, ikutilah konstitusi yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, terima kasih, sampai jumpa lagi dalam ngobrol bareng Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.